Selamat pagi semuanya. Materi kita hari ini yaitu membahas mengamati fenomena geografi pada atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer. Jadi hari ini kita khusus membahas fenomena dan gejala pada atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Kita lihat yang pertama yaitu fenomena dan gejala pada atmosfer. Di sini sudah ada sebuah gambar yaitu proses dari pemanasan global. Pemanasan global adalah peningkatan suhu di permukaan bumi karena aktivitas manusia. Misalnya, dalam aktivitas manusia sering terjadi yang namanya pengeluaran gas CO2 ataupun gas karbon dioksida dari berbagai bahan bakar, misalnya pada minyak bumi dan juga pada batu bara. Selanjutnya adalah El Nino dan La Nina. Di sini sudah ada sebuah gambar, yaitu proses terjadinya El Nino dan La Nina. Jadi El Nino dan La Nina ini mempunyai persamaan, yaitu sama-sama membahas perubahan suhu di permukaan laut. Nah, selain persamaan, El Nino dan juga La Nina ini mempunyai perbedaan, yaitu perbedaannya itu ditinjau dari segi waktu terjadinya. Kalau La Nina ini terjadi 6-7 tahun sekali, sedangkan kalau El Nino terjadi sekali dalam setahun. Jadi itulah perbedaan antara El Nino dan La Nina ditinjau dari segi waktu terjadinya. Sekarang kita lihat perbedaan ya dari El Nino dan La Nina ini. El Nino adalah peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dengan sedikit curah hujan. Jadi karena sedikit curah hujan ini sehingga menyebabkan yang namanya kekeringan. Sedangkan La Nina menyebabkan hujan lebat di Indonesia sehingga terjadi banjir. Jadi bisa kita simpulkan dari pengertian kedua ini bahwa El Nino itu menyebabkan kekeringan, sedangkan kalau La Nina menyebabkan banjir. Selanjutnya adalah perubahan iklim karena peningkatan suhu di permukaan bumi. Nah, jadi karena peningkatan suhu di permukaan bumi ini menyebabkan ataupun mengakibatkan terjadinya gelombang panas yang sangat ekstrim. Nah, selain gelombang panas, terjadi juga yang namanya curah hujan yang tidak menentu. Kita lanjut ke perubahan cuaca yang tidak menentu. Nah, artinya tidak menentu di sini adalah pada siang hari cuaca sangat panas, sedangkan pada malam hari cuaca sangat dingin. Sedangkan pada esok harinya terjadi hujan yang lebat. Nah, itu dikatakan sebagai cuaca yang tidak menentu. Jadi, biasanya cuaca yang tidak menentu ini sangat menyulitkan ataupun memberi kesulitan bagi para petani. Selanjutnya, lapisan ozon menipis. Biasanya, lapisan ozon ini menipis karena aktivitas manusia yang menggunakan gas CFC dari industri maupun dari rumah tangga. Selanjutnya yang terakhir adalah perubahan suhu udara berdasarkan ketinggian tempat. Misalnya kita lihat perbandingan antara daerah pegunungan dan juga daerah pantai. Ya. Daerah pegunungan itu biasanya memiliki suhu yang relatif dingin. Sedangkan kalau di daerah pantai, yaitu dataran rendah, ya, itu memiliki suhu yang relatif panas. Nah, itulah dia perubahan suhu jika kita lihat berdasarkan ketinggian tempat. Kita lihat yang kedua ada fenomena dan gejala hidrosfer. Di sini sudah ada sebuah gambar yaitu fenomena banjir ya. Banjir ini adalah meluapnya air sungai yang menggenangi wilayah permukiman dan juga lahan pertanian. Nah, jadi biasanya banjir ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan juga karena rusaknya hutan di hulu. Selanjutnya adalah hujan asam ya. Ini hujan asam adalah air hujan yang memiliki kadar pH di bawah 6. pH itu adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman suatu larutan. Nah, jadi hujan asam ini adalah air hujan yang memiliki kadar pH di bawah 6 yang menyebabkan korosi. Korosi itu adalah penghancuran pada bangunan. Jadi sebenarnya bukan hanya penghancuran pada bangunan, tetapi juga pada tumbuhan ya, dapat merusak tumbuhan dan juga dapat menyebabkan gangguan pada pernafasan.
Selanjutnya adalah penurunan muka air tanah. Nah, ini diartikan sebagai berkurangnya cadangan air tanah. Nah, ini kenapa? Kenapa cadangan air tanahnya berkurang? Itu karena pengambilan. Karena adanya pengambilan air tanah itu secara berlebihan. Selanjutnya adalah intrusi air laut. Ini adalah masuknya air laut ke dalam pori-pori tanah. Nah, ini bisa menyebabkan air tanah itu menjadi asin. Selanjutnya adalah tsunami. Tsunami ini adalah gelombang tinggi yang menghantam daratan. Nah, ini biasanya itu disebabkan oleh adanya gempa bumi ataupun adanya getaran di dasar laut. Kita lihat yang ketiga adalah fenomena dan gejala pada litosfer. Di sini sudah ada gambar ya, gambar yang terjadi karena adanya erosi. Nah, apa itu erosi? Erosi adalah proses pengikisan lapisan tanah yang dapat terjadi karena faktor alam dan juga faktor manusia. Kalau dikatakan dia faktor manusia itu adalah karena pengundulan hutan ya. Nah, di sini sudah ada gambar ya yang terjadi karena erosi. Nah, jadi dalam erosi ini juga ada yang namanya sedimentasi ataupun pengendapan. Nah, jadi pengendapan ini yang menyebabkan pendangkalan pada badan sungai sehingga mempercepat terjadinya banjir. Nah, itu diartikan dengan erosi. Selanjutnya adalah aktivitas vulkanisme. Nah, ini diartikan sebagai keluarnya magma ke permukaan bumi. Ya, bisa kita lihat pada gambar di samping ya, pada gambar ini adalah aktivitas vulkanisme, artinya meletusnya gunung ya. Nah, biasanya dia itu meletus dengan cara mengeluarkan lava, lahar, dan juga batu-batuan kecil ataupun batuan yang besar. Selanjutnya ada aktivitas vulkanisme. Ini diartikan sebagai pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan lipatan dan juga patahan. Di sini bisa kita lihat ya gambarnya akibat dari pergeseran lempeng mengakibatkan jalan itu menjadi rusak. Nah, itulah dia fenomena dan juga gejala pada atmosfer, hidrosfer, dan juga litosfer. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat dipahami dan juga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.